Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Delser Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channel YouTube-nya Pemkab Deli Serdang. Keberadaan P3 ini seperti apa dan untuk apa? Jangan nanti minta semua dikasih, minta dikasih. Dan bersama kita sudah hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Tengku Muhammad Zaki Aufa SOS MAP. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Tapi ini Pak perlu disampaikan kepada kawan Deli Serdang bahwasannya sebelum kita melakukan syuting ini kita sudah menjalani prokes kesehatan. Siap. Jadi untuk itu demi kelancaran dan kemudahan kita berkomunikasi, izin Pak, boleh kita buka maskernya terlebih dahulu. Dan supaya tahu juga, supaya lebih kenal lebih dekat lagi masyarakat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Baik Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih dalam nih Pak, boleh dijelaskan gambaran secara umum tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Pada prinsipnya tugas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Deli Serdang ini cukup luas. Kita di bawah dinas kita ada membawahi 2 UPT, satu UPT meteorologi legal dan satu UPT P3UD namanya. P3UD. Nah, di mana lokasi tempat kita sekarang ini. P3UD ini singkatan dari Pusat Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Deli Serdang, yang mana memiliki areal kurang lebih 2,1 hektar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diperuntukkan untuk para pelaku UKM dan IKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Fokusnya memang kalau khusus di P3UD adalah bagaimana menjadikan tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para pelaku UKM IKM untuk dapat bertukar pikiran, untuk mendapatkan informasi, untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang intinya nanti banyak hal yang bisa dilakukan di P3UD ini. Maaf Pak, saya potong dulu sebentar nih Pak ya, sebelum kita lanjut lagi, kita kupas lagi lebih dalam. Tapi saya ingin lebih jelas lagi ya Pak ya. Kalau sepintas kita dengar IKM dan UKM, ini hampir sama, sebetulnya berbeda atau mungkin sama? Pada dasarnya sama. Orangnya bisa sama, cuman dalam pembinaannya. Di Pemkab Deli Serdang ini ada Dinas Koperasi dan UKM namanya. Iya. Ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi dan UKM itu menangani para pelaku UKM juga. Iya. Tapi dia di prinsipnya adalah pembinaan awal, pembinaan dasar, pembentukan kelompok itu. Salah satu contoh saya gambarkan bahwasanya jika ada kelompok masyarakat yang memang ingin belajar berusaha, dia datang, kami tolonglah dibina, diberi pelatihan atau gambar keahlian untuk bisa berusaha sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Nah, Dinas Koperasi itu langsung turun. Dinas Koperasi, Dinas Koperasi. Benar. Kita ambil gambaran contoh dia pengen bikin produk dari olahan ubi, bikin opak, bikin keripik, gitu. Jadi setelah pembinaan awal bagaimana caranya membuat opak, bagaimana membentuk kelompoknya, setelah dia mempunyai produk, dapatlah produknya itu. Nah, ini sudah tidak lagi menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM. Ini langsung ditangani oleh Dinas Perindak. Berarti Dinas Perindak ini menaungi ya kan, membina kelanjutan dari Koperasi dan UKM. Apabila sudah berproduksi dan itulah disebut IKM. Dan ini langsung dibina sama Dinas Perindak. Oke, sepakat, sepaham kita ya semua ya. Kenapa? Ini pembinaan lanjutan. Tentunya nanti setelah dia mempunyai produk keripik dan segala macam, kita akan bina langsung bagaimana produknya ini bisa punya kualitas rasa, mungkin dari higienisnya, tentang kemasannya yang baik menjualnya itu, mungkin bagaimana pemasarannya,
dan mungkin proses-proses perizinannya kita akan lakukan pendampingan sehingga produk tersebut, kalau istilah kami bisa naik kelas, ini UKM naik kelas namanya. Nah, baik Pak, ini sudah ada apa namanya kepahaman lah di saya, mungkin di para kawan-kawan Deli Serdang tentang IKM dan UKM. Terus tadi di awal tadi Bapak mengatakan bahwasannya Disperindak itu menaungi salah satunya adalah P3UD. Ya. Nah, kemudian apa kaitannya P3UD ini dengan IKM sendiri, Pak? Ya. Sesungguhnya kita harus berterima kasih masyarakat Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Asyari Tambunan. Beliau punya gagasan, beliau punya pemikiran untuk bisa membangun areal yang disebut P3UD ini. Beliau punya pemahaman bahwasannya pemerintah wajib mengayomi kelompok-kelompok industri kecil menengah. Di mana mau dibuat? Ternyata ada areal milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Beliau membuat gagasan, cetuskan, inilah dia areal yang saat ini kita tahu dengan nama P3UD. Tujuannya apa? Di sini tempat bernaungnya para pelaku UKM, para pelaku IKM. Tidak hanya sekedar memamerkan hasil-hasil produknya saja, tapi mereka bisa datang kemari berdiskusi seperti saya katakan awalnya. Bertanya, bagaimana nih kalau kami punya usaha, apa yang harus kami lakukan? Bawa produknya, kita akan sampaikan ini produknya, kalau memang kurang baik apa yang harus dilakukan lagi. Dia mungkin tidak paham, Pak, ini kami sudah punya produk, bagaimana supaya baik dan bisa dipasarkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini kita akan memberikan pendampingan, perizinannya kita lengkapi. Dari mulai NIB-nya yang melalui sistem OSS, mungkin ke MUI juga kita lakukan pendampingan, ke PIRT, ya, MUI produk halal dan lain sebagainya. Termasuk kami juga di sini akan berupaya bagaimana memperkenalkan produk UKM itu sendiri. Berarti Pak, P3UD ini adalah sentra dari IKM. Benar. Tidak hanya apa ya, sebagai tempat pameran saja. Tidak pameran saja. Tapi di sini ada edukasi dan pelatihan-pelatihan. Betul. Tapi ini mohon maaf nih Pak ya. Iya. Tapi yang dengar-dengar di luar sana, itu P3UD cuma dijadikan tempat-tempat pameran aja, tempat majang-majang aja. Saya bersyukur dengan adanya diskusi kita seperti ini, biar bisa dipahami oleh masyarakat luas keberadaan P3UD ini seperti apa dan untuk apa. Jadi sesungguhnya P3UD ini khusus untuk para pelaku UKM mendapatkan seluruh informasi untuk berusahanya. Bukan hanya sekedar untuk jualan-jualan saja. Bukan untuk bicara, ada orang bilang, Pak, biar rame, kita bikin event-event di sini, itu boleh juga. Bisa? Tapi bukan semata-mata itu tujuannya. Oh, gitu. Jangan salah konsepnya. Di sini ada konsep edukasinya. Kita punya gedung di depan tenun, setiap hari ada. Nah, di situ selain dia memproduksi tenun, masyarakat yang ingin belajar tenun itu bisa di situ. Bayar nggak kira-kira? Tidak pernah bayar. Saya hanya minta surat pengantar dari kepala desa saja. Jadi keberadaan pabrik tenun yang ada di P3UD tempat ini, pembuatan tenun ya. Ini ada dampak manfaatnya langsung, mengedukasi masyarakat tentang jenis ragam tenun yang ada di Deli Serdang. Kemudian bagaimana cara membuat tenun yang baik, dan ini bisa jadi edukasi buat kita semua. Jadi saya selalu ke depannya ini tidak hanya sekedar tempat jualan, tempat rapat, tempat pelatihan saja, tapi harus ada sifat edukasinya di dalam. Saya selalu bilang kepada masyarakat, kita nggak tahu masyarakat Deli Serdang mungkin punya keinginan, aku pengen belajar bertenun, tapi di mana tempatnya? Silakan datang ke P3UD, silakan dia akan lihat di dalam bagaimana belajar. Saya yakin kalau dia memang punya niat dan talentanya seperti itu pasti akan dia dapat. Tapi nih Pak ya, jangankan mau belajar tenunnya, kenal aja belum sama P3UD. Nah, banyak masyarakat di Deli Serdang ini nggak kenal sama P3UD ini. Memang kita tahu seperti itu, tapi insya Allah belakangan ini, setahun belakangan ini, sebagian besar khususnya para pelaku UKM itu sudah mengenal apa itu P3UD. Cuma program-programnya mereka belum tahu. Terus gerakan atau langkah upaya apa yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih mempromosikan P3UD-nya ini
sendiri. Karena ini kan bisa dibilang kan sentra berkumpulnya para IKM, hasil-hasil pajangan, hasil-hasil olahannya, produksinya dipajang di sini. Jadi bagaimana mungkin masyarakat itu kenal produk-produknya kenal produknya, tapi sementara P3UD-nya ini nggak dikenal sama masyarakat. Untuk mempromosikan P3UD-nya ini seperti apa kira-kira Pak langkahnya? Saat ini para staf kami yang ada di sini, selain itu dari grup-grup WA yang ada, itu kami punya grup sendiri khusus para pelaku KM yang bergabung. Kita selalu informasi melalui mereka. Kedua, kita juga punya IG P3UD. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi IT tentang keberadaan dan kegiatan-kegiatan apa yang ada. Walaupun kita paham tidak semua masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini mampu sepenuhnya untuk memanfaatkan IT. Tapi saya yakin kalau kita terus-menerus secara berkelanjutan memperkenalkan P3UD, saya yakin ada saatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama P3UD ini akan dikenal oleh masyarakat luas. Ya, Pak, ya? Insya Allah. Tapi sebelum kita lanjut Pak, boleh kita nikmati kopi? Silakan. Ini kopi persembahan dari Kopi Sembakan 2. Ya. Nendang ya Pak rasanya ya. Boleh dijelasin nih Pak, produksi sama Pak? Ini produk salah satu KM kita. Ini terkenal dengan nama Kopi Sembakan 2. Sembakan 2 itu suatu wilayah bagian dari Kecamatan Kutalimbaru. Dusun Sembakan 2 namanya. Namun begitupun saya belum berani terlalu bicara tentang Sembakan 2, anggaplah sebuah nama. Saya punya cita-cita ke depan, Deli Serdang ini harus punya ikon kopi tersendiri. Produk unggulan kopi tersendiri. Salah satunya. Deli Serdang. Salah satu produk IKM-nya. Karena memang kalau kita bicara tentang produk, Deli Serdang ini cukup kaya. Dan cukup mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau istilahnya Deli Serdang ini cukup seksi gitu loh. Kenapa? Di apa ya Pak ya? Di sumber daya alamnya. Iya. Sumber daya alamnya, potensi-potensinya. Kita punya bandara dekat di sini. Kita punya sebetulnya sumber daya manusia yang sebetulnya tinggal dipoles saja. Hanya memanfaatkan IT, ini bisa kita berbuat sesungguhnya ke depan. Memang tinggal kemauan saja. Memang kan Pak, tidak dipungkiri bahwa saja Deli Serdang itu punya sumber daya alam yang bagus, sumber daya manusia yang bagus. Tentu tinggal pengelolaannya seperti yang Bapak uraikan tadi, ya kan. Dan kita juga tidak memungkiri ya bahwasanya warga Deli Serdang ini banyak yang kreatif. Udah banyak melakukan inovasi-inovasi. Tapi nih Pak, maaf nih Pak, ya kan, yang namanya IKM pasti aja ada masalah Pak. Tetap. Salah satunya adalah permodalan. Dan kemudian ada lagi masalah yang klasik juga, pemasaran. Boleh Bapak jelaskan dulu Pak untuk pemodalan. Baik. Apa yang bisa dilakukan di Sperindak? Kita sadar kalau namanya usaha kecil menengah, industri kecil menengah tentunya akan terhambat dengan permodalan. Berbeda kalau dia sudah maju, dia nggak perlu lagi cerita UKM, dia sudah perusahaan namanya. Ini kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat. Kalau dalam bahasa awamnya bisa kita katakan home industry dan segala macamnya. Di P3UD ini juga dilakukan pendampingan, diberikan pelatihan tentang manajemen usaha. Kita juga akan melibatkan pihak perbankan. Para pelaku UKM yang ingin mendapatkan pencerahan lah kita bilang, bagaimana mendapatkan bantuan kredit dari pihak perbankan dengan kredit lunak, itu segera bisa kita bantu. Ditempatkan di P3UD, nanti kita akan gandeng mungkin dari pihak perbankan, ada Bank Sumut, mungkin ada Bank Indonesia, ada mungkin dari pihak-pihak bank-bank yang lain. Nah, di situ akan diberikan paparan-paparan kalau ingin meminjam bantuan. Banyak program-program perbankan itu sendiri. Ada pinjaman lunaknya, ada pinjaman yang lain-lainnya. Itu kita tetap lakukan. Dan Deli Sperindak hadir di sini untuk melakukan pembinaan. Jadi kira-kira Pak, untuk IKM lah, IKM binaan dari Deli Serdang itu sekitar ada berapa Pak yang sudah bergabung? Di cerita IKM di Deli Serdang ini ada beberapa
apa namanya itu ya, pengelompokan. Ada yang bergerak di bidang makanan dan minuman, kuliner. Gitu. Ada juga yang bergerak di bidang kriya, kerajinan, seperti kerajinan dari lidi, dari kayu, dari rotan, dari besi dan lain-lainnya. Ada juga yang nanti bergerak di bidang fashion. Ada pembatik, ada tenun, ada ekoprint dan lain-lain. Itu kelompok-kelompok yang saat ini kita bina secara terus-menerus, ada kurang lebih 114. Lumayan banyak. Dan ya, itu Pak, ya? tetap akan kita terus lakukan pendampingan sampai mereka siap untuk bisa mandiri. Nah, salah satu upaya Peridak juga untuk mencoba memasarkan produk mereka ini kita di P3UD punya galeri dan terbuka untuk umum. Dan ini nyata. Sudah ada. Tinggal memanfaatkan saja fasilitasnya. Benar. Nah, kedua, kita juga akan mengikuti event-event. Mana kelompok-kelompok yang sudah memang kita anggap layak untuk kita tampilkan. Terkadang pihak-pihak seperti BRI, BI, atau pihak Bea Cukai, ada beberapa event pameran, kita akan ikut sertakan mereka. Kita garansikan untuk ikut serta supaya bisa lebih mempromosikan produk-produk mereka. Nah, selain kita memproduksikan produk, kita berharapkan, dan saya menghimbau kepada kita seluruh masyarakat di Serdang untuk bisa memanfaatkan produk-produk asli kita. Tidak kalah hebat sebetulnya produk pabrikan dibandingkan produk para pelaku UKM kita. Cuma kita saat ini lagi mengarahkan mereka bagaimana kemasan-kemasan mereka supaya jauh lebih baik. Packagingnya. Memang pandangan kita bisa pertama lihat. itu kan Pak, pandangan pertama ini Benar. ya, kalau kayak gini kan, kemasannya kan udah keren nih Pak. Ini Tesere, ini buatan dari produk Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal. Ini unik ini Pak. Unik. Ini tadi ada kopi Sembaken, ya, Sembaken 2. Dan produk-produk ini udah packagingnya udah bagus nih sudah Pak. baik. Ini ada kerupuk ikan patin dari Kecamatan Batangkuis. Ini sudah cukup terkenal Pak. Kerupuk kulit ikan patin. Kulit ikan patin. Iya. Dan banyak produk-produk kita yang lain. Ada salah satunya seperti keripiknya Pak Muhdi Lutfi ya, kreasi Lutfi itu dari tuntungan Pancur Batu. Dan ini salah satu ikon dan merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini kalau nggak saya silap produk unggulan sudah go internasional. Go internasional. Sudah ekspor. Sudah ekspor. Betul Pak ya. Benar. Sudah ekspor. Saya pernah dengar ini ekspor di Korea ya. Ya. Dan itu adalah lahir dari Deli Serdang. Deli Serdang. Wow. Saya mengenal Pak Muhdi ini cukup lama. Beliau termasuk orang yang gigih. Nah, ini satu syarat untuk kita bisa berhasil sesungguhnya. Ada kemauan, nggak manja, tidak manja. Dia selalu berdiskusi, dia selalu mencari informasi untuk perbaikan produk-produk usahanya supaya jauh lebih maju. Kita dukung terus. Tapi Pak, kalau mau ekspor produk-produk dari IKM ini, tentulah kan panjang perjalanannya, langkahnya itu untuk surat-suratnya seperti yang kita ketahui orang awam tuh kayak alah. Males sekali lah ngurus-ngurus ini, izin ini itu. Kita tahu birokrasi kita itu panjang, bertele-tele, berbelit-belit gitu. Kalau udah males lah gitu. Kadang-kadang kan seperti itu kan Pak. Terus Dinas Perindustrian dan Perdagangan hadir di situ. Kira-kira langkah apa untuk menjembatani kesulitan-kesulitan yang sering dialami sama IKM ini Pak? Berawal dari kenalnya Pak Muhdi ini, kita tahu produknya sudah baik. Beberapa waktu yang lalu kita kenal dulu ada produk Deli Serdang, Pak Muhdi ekspor ke beberapa negara. Sehingga kurang lebih saya baru seminggu saat itu yang saya ingat baru dilantik menjadi Kepala Dinas Perindak, saya diundang dalam launching ekspor. Tanya seperti apa? Ternyata yang saya lihat dia ekspor tidak pakai perusahaannya sendiri. Pihak ketiga? Pakai pihak ketiga. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Nah, dia bilang Pak susah kali. Nah, ini sulit kali mendapatkan izin. Iya, betul. Nah, seperti apa? Akhirnya kita diskusi dulu. Beliau datang, beliau cukup proaktif. Kita bantu bagaimana proses perizinannya sampai pendampingan perizinannya sampai ke Jakarta. Alhamdulillah dia sekarang sudah bisa mengekspor produknya ke luar negeri, ke Korea, ke Australia dengan
izin ekspor sendiri. Terus siapa yang menikmati hasilnya? Beliau. Iya, berarti gini Pak ya, dalam artian si pelaku UKM-nya juga harus menjemput bola, ya kan, sering-sering berdiskusi, benar, tidak berpangku tangan, ya. Harus memang gigih untuk harus berhasil. Yakin bahwasanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Cakep. Nah, yakin itu. Yakin ya Pak ya. Dan bahkan beliau kalau ditanya saat ini sudah tidak sanggup lagi meminta memenuhi orderan dari negara-negara lain. Udah saking banyaknya permintaan. Bahkan beliau saat ini membutuhkan bahan baku ubi itu satu hari sampai 120 ton. Cakep. 120 ton ubi per hari. Nah, ini sebenarnya kita tidak hanya sekedar berbicara tentang Pak Mudi dengan produk UKM di bawah Perindak, tidak. Salah satu yang saya bangga dengan Pak Mudi ini, dengan keberadaan mereka membuat usaha, ada kelompok-kelompok binaan yang lain, ada yang OPA, dan ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dan ini menginspirasi buat IKM semua ya, Pak. Harus seperti itu. Harus gigih betul-betul. Dia harus gigih, saling mendukung, saling menunjang, bahwasanya ini harus berhasil. Begitu berhasil produknya sudah sampai ke luar negeri, maka banyak pesanan, banyak orang yang membutuhkan. Secara otomatis petani ubi tidak kewalahan menjual ubinya. Beliau siap menampung. Karena kita katakan 120 ton per hari dia butuhkan untuk bahan baku ubi. Masyarakat sekitarnya itu sangat mempunyai lapangan pekerjaan. Dan olahan-olahan sisa dari ubinya sendiri itu bisa ditampung oleh para peternak-peternak sapi untuk makanan tambahan mereka. Nah, yang seperti ini yang tetap akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui dinas-dinas terkaitnya. Jadi kita berharap para pelaku UKM yang lain bisa mencontoh Pak Mudi. Jangan selalu dianggap Pak Kadis selalu sikit-sikit Pak Mudi. Tidak. Ini adalah salah satu contoh supaya bisa ditiru oleh para pelaku UKM yang lain. Tantangan untuk bisa lebih maju. Dan tantangan juga buat Dinas Perindustrian untuk menciptakan Pak Mudi yang lain ya. Jadi memang benar-benar IKM ini sebagai pilar yang kokoh ya terhadap badai ekonomi ini memang betul-betul bisa terwujud dan terrealisasi di Deli Serdang. Kita sadar memang dampak dari pandemi COVID yang 2 tahun ini sudah ada cukup berat dirasa oleh para pelaku UKM. Tapi jangan pernah menyerah untuk itu. Dalam agama Islam dikatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat itu. Itu harus ditekankan. 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada pelaku UKM yang ada di Deli Serdang. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kedua, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau memang kita gigih, kalau kita memang serius, tidak ada halangan apapun untuk bisa bangkit dari kemiskinan atau dari kelompok-kelompok kecil. Pemkab tidak pernah dapat apa-apa. Pemkab tidak mengharapkan apapun terhadap keberhasilan para pelaku UKM. Yang kami harapkan adalah bagaimana ini melalui visi dan misi Bupati Deli Serdang menjadikan masyarakat Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius dan rukun dan bersatu dalam kebinekaan. Ini kan salah satunya bagaimana menciptakan masyarakat ini jauh lebih maju dari keadaan yang sebelumnya. Keinginan kami para orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan ini adalah melihat masyarakatnya bisa maju, bisa sukses dan bisa lebih sejahtera. Dan itu adalah keberhasilan tentunya. Itu saya anggap merupakan salah satu keberhasilan pemerintah. Di saat masyarakat membutuhkan, pemerintah harus ada di tengah mereka. Walaupun terkadang banyak hambatan, ada kelompok masyarakat yang harus diayomi, istilah kalau kami bilang disuapi terus menerus. Nah, kalau itu kita pikirkan dulu. Iya. Berarti yang kita juga harus memilih ya kan, mana betul-betul yang mandiri. Yang mandiri serius mau kita support ya kan Pak ya. Tadi perizinannya pun dibantu ya kan. Bahkan mungkin nanti ada peralatannya. Oh, peralatannya. Ada bantuan-bantuan peralatan yang kita berikan juga. Kalau Tapi kita ini, lihat Pak, betul-betul ini kan Pak? Benar. Oh, betul. Benar, kami kan akan meneliti, tidak sembarang memberikan peralatan bantuan kepada kelompok itu. Dan peralatan itu diberikan tepat sasaran. Tepat sasaran. Kita nggak pengennya kan, ini udah kita beli mahal-mahal ya Pak ya, kita kasih kepada kelompok A gitu, mangkrak. Dipakai mubazir. Jadi mohon izin kepada seluruh masyarakat Deli Serdang,
bukan berarti pemerintah tidak memberikan bantuan. Mungkin ada berita di luar mengatakan, kami sudah mengusulkan Pak, tak pernah dapat. Kami akan teliti dulu, kelompoknya ini sudah memang maju, ada, dan layak mendapatkan itu kami beri. Jangan nanti minta semua dikasih, besok-besok, begitu satu hari dikasih, besok jual lagi. Besok minta lagi, barangnya nanti mesti dijual. Siapa yang tahan, dan itu tidak boleh gitu. Kita berikan bantuan, harus ada outputnya. Kita akan pelajari sejauh mana tingkat keberhasilan karena pemerintah sudah memberikan bantuan kepada mereka. Tapi ini kalau memang itu perlu didukung lagi, kita akan dukung kembali. Ini kan mungkin ada yang nonton tayangan ini Pak, kemudian terinspirasi, ada yang kepengen buka industri kecil menengah, gitu kan Pak. Ada yang pengen gabung dengan Disperindak untuk dibina IKM-nya. Kira-kira bisa melangkah untuk dirangkul dan dipeluk sama Disperindak itu apa kira-kira syaratnya? Datang saja ke P3UD, di sini ada UPT-nya, di sini ada petugas-petugasnya yang akan melayani, kita berdiskusi, ya, apa yang mereka butuhkan saat itu. Karena memang itu tugas kita, tugas pemerintah Deli Serdang, tugas Perindak, untuk bagaimana menyahuti permintaan mereka. Nah, kalau kita akan arahkan, kita lakukan pendampingan. Insya Allah ke depan, kita harapkan ini P3UD menjadi tempat edukasi lagi. Benar-benar menjadi suatu tempat sesuai dengan cita-cita dari Bupati Kabupaten Deli Serdang. Ya. Tahun ini kami mendapat bantuan kucuran dari pemerintah pusat untuk membuat itu pengadaan mesin yang akan kita tempatkan nanti di P3UD. Ada bangunan di belakang itu namanya nanti jadi rumah produksi. Saya membayangkan begini, contoh ini, ada keripik kita bilang, ya, ada keripik kelas masyarakat ini. Kalau kita tahu selama ini bikin keripik itu paling bungkusnya pakai plastik putih saja, pakai lilin begini, jadi dicucuk-cucuk pakai tali plastik, taruh di kede gitu. Nah, ini di kede-kede dijual, harganya pasti kan murah. Tapi bagaimana kalau kita bikin kemasan seperti ini yang baik? Tentunya nanti harga jualnya mahal, lebih tinggi. Jadi di packagingnya ini memang packaging menentukan. Nah, tahun ini kita adakan itu. Saya selalu membayangkan bahwasanya dalam setiap hari apa upaya kami di Disperindak, apa upaya pemerintah Deli Serdang untuk bisa membantu mereka. Saya sadar bahwasanya kalau ini pergi ke pabrik, ke pabrik tentu biaya mahal, orang bilang seperti itu. Datanglah, kita anggaplah ibu-ibu datang kemari membawa bumbu pecel, kita anggap aja lah bumbu pecel dulu. Kalau dia jual dalam plastik yang seperti plastik putih saja, tentunya kan kurang menarik. Tapi bagaimana kalau kita masukkan seperti ini, bumbu pecel, kita akan bantu nanti mendesain gambarnya, kita akan bantu minimal ada nomor induk berusahanya, NIB-nya di sini, kita bikin gambar, terserah apakah itu nanti judulnya sesuai dengan merek dia, bumbu pecel Bu Adam, Bokmi atau Bu Ati gitu ya. Silakan hubungi nomor HP segini, kita minta nomor HP-nya. Di sini dia datang, kita akan kemas ini dengan harga yang tidak sama dengan pabrikan. Tentunya harus lebih rendah daripada pabrikan-pabrikan itu. Dan nanti ini akan menjadi tujuan dari P3UD. Ya. Jadi dia pulang sudah bawa kemasan, dia akan bisa bawa ini. Kalau dia jual kan agak keren dikit. Keren ya kan. Terakhir nih Pak ya, untuk merangsang pertumbuhan IKM yang ada di Deli Serdang. Sepengalaman Bapak ini selama bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kira-kira Pak, untuk bidang industri apa yang paling banyak diminati orang dan kira-kira bidang apa yang paling laku lah di pasaran Pak kira-kira? Belakangan ini saya katakan tadi pandemi COVID 2 tahun sudah berjalan. Yang bergerak dan yang bisa bertahan tuh hanya di bidang kuliner makanan dan minuman. Dan ini saya yakin tidak akan pernah habis karena orang akan butuh. Karena orang selalu makan, selalu minum. Gitu. Banyak hal yang harus kita lakukan di situ sesuai dengan jenis dan produknya. Ada yang keripik dan segala macam. Kita akan mencoba mengembangkan salah satunya ini makanan kaleng. Ini ada kelompok, ada sambal andaliman. Contohnya. Sambal andaliman. Ini dari Sampali. Istimewanya apa Pak? Nah, dia sudah tinggal buka, tinggal makan, sudah siap dan ada masa expirednya. Jadi tidak payah-payah. Ada juga seperti salah satu contoh kepah. Nah, sate kepah. Gitu. Nah, yang saya bayangkan ini
Deli Serdang punya potensi perikanan cukup besar. Ada 4 kawasan pesisir kita yang mempunyai produk-produk penghasil ikan. Nah, ini coba kita akan olah menjadi makanan kaleng. Kedepannya coba kita bayangkan, orang sudah tidak susah-susah lagi. Ada malas dia mungkin masak, dia pengen singgah, aku pengen makan sambal ini rendang kerang, ya tinggal dia letakkan saja di kompor, dia tinggal buka, dia tinggal makan. Siap. Berarti ini masyarakat dituntut harus bisa berinovasi dan berkreativitas untuk menyajikan produk-produk yang akan menjadi unggulan seperti itu. Dan Pak, kita juga akan mengarahkan sesuai dengan potensinya. Mungkin di kecamatan A dia punya potensi wilayahnya misalnya ubi. Nah, kita akan coba membentuk karakter masyarakat itu bagaimana bisa berusaha untuk di produk ubi. unggulannya. Karena kalau kita bilang nanti kita terapkan di daerah gunung tentang perikanan juga tidak akan bisa. Berarti ini tugas juga dari Dinas Perindak untuk menggali potensi-potensi di setiap kecamatan yang ada ya Pak ya. Benar, kita akan juga petakan dulu di kecamatan ini potensinya apa yang bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat, hingga kedepannya seluruh kecamatan itu saya yakin punya produk unggulan. Dan kalau masing-masing kecamatan itu punya produk unggulan, berarti Kabupaten Deli Serdang berhasil memakmurkan ya Pak ya, insya Allah, masyarakatnya ya. Insya Allah. Dan itu memang tujuan kita untuk membuat mereka maju dan sejahtera. Dan itu menjadi harapan dan cita-cita khususnya ya, Bupati Deli Serdang Bapak Haji Asyari Tambunan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk obrolan yang semoga saja bermanfaat bagi orang banyak ya Pak ya. Karena sudah selesai Pak, boleh kita gunakan maskernya lagi. Tapi sebelum berakhir Pak, jangan lupa ya buat kawan-kawan Deli Serdang semuanya untuk like, comment, and jangan lupa subscribe. Dan kunjungi P3UD yang ada di Jalan Medan, Tanjung Morawa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.